Pada prinsipnya persetujuan pemindahan ini semuanya harus melalui persetujuan ya. Nah ini persetujuan sendiri itu bisa oleh pengelola, oleh presiden ya, ini bisa kita lihat seperti di layar, kemudian juga bisa oleh DPR. Ini tergantung eskalasi nilainya ya. Persetujuan ini berdasarkan nilai dan jenisnya. Nah kemudian kalau dia perlu persetujuan dari presiden, maka tetap kita harus ajukan melalui pengelola. Jadi tetap Bapak Ibu Satker Perban ya, seandainya nilai askasi dari aset yang akan disetujui ini memang harus presiden atau DPR, maka tetap kita ajukan ke pengelola ya. Nah, nanti pengelola akan teruskan apakah itu ke DPR atau ke presiden. Nah, kemudian ada juga aset-aset tertentu ini kalau dia jenisnya bangunan ya. Nah, ini tanah bangunan. Ini karena alasan tertentu ini boleh tidak perlu persetujuan dari DPR ya. Kita akan lihat apa saja yang kira-kira tanpa persetujuan DPR untuk tanah bangunan ya. Nah ini, analisisnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau dia, jadi kita melihatnya di sini tanah bangunan dan selain tanah bangunan ya. Nah, kalau dia tanah bangunan, itu berapapun nilainya harus DPR. Ya, makanya kita lazimnya sangat jarang kita melakukan pemindahan dengan cara dilelang untuk tanah bangunan punya satker ya. Karena kenapa? Dia persetujuan DPR ya. Nah, kalau dia selain tanah bangunan sendiri, itu DPR itu kalau dia nilainya 100 miliar rupiah. Nah, ini juga sangat jarang ya. Kalau kita lihat di lapangan, nilainya bisa 100 miliar rupiah mungkin pesawat contohnya ya. Nah ini, kalau barang-barang satker kita di kantor, nggak perlu, sangat tidak mungkin ya nilainya ini bisa sampai segini ya, per paket atau mungkin per item yang diajukan. Nah ini yang kita lihat ya. Tapi kalau dia tanah bangunan berapapun nilainya ini harus persetujuan DPR. Nah, hanya saja khusus tanah bangunan ini ada kriteria tertentu yang tidak perlu ya. Ini seperti kita lihat ini tidak perlu disetujui DPR ya. Jadi cukup. Nah, seperti apa saja? Nah, yang pertama Bapak Ibu, kalau kita punya tanah atau bangunan ini dia sudah tidak sesuai dengan tata ruang. Nah, ini biasanya terjadi di ini ya, terutama daerah yang sedang melakukan ini penataan tata kota. Ini bisa terjadi di aset di BUMN di kita, terutama daerah-daerah yang sedang berkembang ya, atau melakukan penataan kota di Pemda setempat. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, ini tidak perlu persetujuan DPR kalau dia dihapuskan jika sudah ada dana anggarannya ya, alokasi anggarannya di DIPA ya, atau dokumen penganggaran lainnya. Nah, ini tidak perlu juga ya, tapi ini untuk bangunan ya, untuk bangunan. Nah, biasanya ini terjadi Bapak Ibu, kalau bangunan kita lama, kemudian kita mau rekonstruksi itu maksudnya gini ya, bangunan lama ini kita akan hancurkan, ya mungkin karena strukturnya sudah tidak kuat atau tidak sesuai dengan yang akan dibangun sehingga harus dihancurkan dulu, dirobohkan, ya rata dengan tanah kemudian dibangun kembali, ya. Nah, dan dia sudah dialokasikan dana di DIPA. Nah, itu tidak perlu persetujuan DPR karena kenapa? Alokasi anggarannya ini logikanya kan sudah disetujui ya enggak? Karena kita ketahui bahwa penganggaran ini RKKL itu kita ajukan, kemudian disetujui hak budgeter oleh DPR. Nah, berarti mereka sudah setujui ya. Jadi tidak perlu lagi persetujuan kalau memang sudah ada alokasi dananya di pasatker kita. Ya Bapak Ibu. Nah, ini yang kedua tidak perlu persetujuan DPR. Nah, yang ketiga, kalau dia tanah bangunan ya, ini diperuntukkan bagi pegawai. Nah, ini mungkin saat ini kurang jarang ya dilakukan oleh pemerintah karena ini terkait biasanya
dengan kementerian tertentu kayak PUPR, di mana mereka bisa saja membuat skenario tanah ya yang tadinya BUMN kemudian akan dialokasikan atau diberikan atau dijual ya kepada pegawai negeri ya. Nah, kalau kita lihat skenario seandainya ibu kota pindah ya. Nah, ini kan kita ada wacana seperti itu ya. Ibu kota pindah, maka skenario ini dimungkinkan ada ya. Karena kenapa? Kalau seandainya jadi pindah ke ini timur, maka tentunya di sana kita butuh pegawai yang memiliki tanah bangunan, ya enggak? Jadi bisa saja pemerintah skenario di sini ini melakukan pengadaan tanah ya untuk nanti diperuntukkan bagi pegawai kemudian dijual kepada pegawai beserta perumahan. Nah, ini bisa ya. Ini walaupun mungkin belum saat ini beberapa ini sangat jarang dilakukan dan ini pun biasanya dilakukan oleh kementerian tertentu ya. Kayak PUPR ya, perumahan rakyat ya. Keterlibatan juga tentunya dengan pertanahan karena di sini nanti akan ada legalitas yang memang harus diurus oleh pertanahan itu sendiri beserta kementerian-kementerian terkait. Nah, ini itu tidak perlu persetujuan DPR. Nah, kemudian kalau tanah bangunan ini akan skenario-nya BUMN ini diperuntukkan bagi kepentingan umum. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ini mungkin sangat sering terjadi di mana kita contoh gini. Terutama apalagi di KPPN ya. Saya dulu lama juga di Perben kan. Jadi biasanya kantor kita itu di pinggir jalan, ya enggak? Nah, ini bisa terjadi kalau contohnya kita punya tanah gedung kantor. Kemudian jalan kantor kita ini dia contohnya tanah kabupaten ya. Jadi berarti kewenangannya itu adalah Pemda. Ya. Nah, di sini ternyata Pemda untuk jalan kabupaten ini ada skenario akan dilakukan pelebaran jalan, ya enggak? Pelebaran jalan sehingga tanah kita ini umpama yang tadinya luasnya 1000 meter persegi ya. Kemudian akan dipakai jalan 100 meternya ya di depan karena adanya pelebaran. Nah, ini bisa saja umpama dipakai 100 meter ya. Nah, 200 meter ini kita alihkan ya, kita hibahkan atau mungkin kita ke Pemda ya dalam rangka jalan ya. Atau bisa juga terjadi begini. Kita punya tanah yang memang tidak dipakai lagi, ya kan? Karena kita sudah punya bangunan baru, ya, pengadanya dan itu idle atau mungkin tidak digunakan dan oleh Pemda diusulkan untuk menjadi taman kota, contoh ya, dalam rangka perbaikan tata ruang. Diusulkan ke kita dan disetujui oleh Kementerian Keuangan, oh nggak apa-apa, karena ini untuk kepentingan umum ya. Nah, ini bisa saja tidak perlu persetujuan DPR. Nah, ini mungkin case-case di lapangan bisa saja kita mengalami hal ini ya. Nah, kemudian tanah bangunan ini oleh yang tadinya BUMN kemudian dikuasai negara lalu ada putusan pengadilan. Nah, ini biasa terjadi di tanah ya. Tanah kita digugat, pengadilan inkra kalah kita ya. Sehingga kita harus akan kepada penggugat ya karena oleh pengadilan yang sudah inkra ini diputuskan jadi milik pihak penggugat ya. Kita tergugat kalah, pemerintah kalah ya. Nah, ini kita lakukan skenario ini tidak perlu persetujuan DPR. Ya, atau mungkin regulasi lain ya, perundang-undangan atau memang juga sudah tidak layak secara ekonomis. Nah, ini hal-hal yang tidak perlu persetujuan DPR. Nah, ini yang perlu kita perhatikan kalau tanah bangunan ya. Demikian tema kita kali ini. Jumpa lagi dengan saya pada video-video berikutnya. Salam dari saya. Assalamualaikum.